Satu, dua, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi manajemen kami pada bisnis fix platform karir berbasis AI bersama saya Rika Pimpi dan kedua teman saya Nila Agustina dan Renata Audia. Next. Oke. Berdasarkan data Deloitte, ada 63% Gen Z yang merasa tidak yakin dengan jalur karir mereka karena kurangnya arahan dan juga roadmap yang kurang jelas. Nah, untuk menjawab masalah ini, kami membangunlah Fix, yaitu platform persiapan karir berbasis hyper personalization, karena setiap penggunanya akan mendapatkan rekomendasi karir, roadmap, dan skill path yang disesuaikan dengan latar belakang, minat, dan kompetensi mereka. Next. Oke, keunggulan dari Fix yaitu ada personalized career map berbasis AI sehingga setiap pengguna itu mendapatkan rencana belajar yang berbeda. Kedua, ada Fix menggunakan hybrid model yaitu modul Fix seperti IELTS Prep Plus dan tes BUMN sebagai produk utama dan fitur digital sebagai pelengkap. Yang ketiga, ada semua proses digital Fix terstruktur karena pengguna tidak hanya mendapat informasi tapi juga langkah-langkah yang jelas untuk setiap karir mereka. Dan yang terakhir, ada integrasi Fix dengan sistem Odoo yang membuat seluruh aktivitas operasional kami mudah dipantau, analisis, dan evaluasi berdasarkan data. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian perencanaan. Yang pertama dari riset pasarnya, kita melakukan saham-saham analisis, dan kita mendapatkan 1,8 juta kurang lebih itu total lulusan universitas di Indonesia per tahunnya. Terus kita ubah 80% dari time itu menjadi saham, itu lulusan universitas yang juga digital native dan memiliki minat untuk belajar pengembangan karir. Kemudian dari situ 10%-nya kita jadikan target realistis untuk konsumen kita, yaitu 100.000 kurang lebih. Ini ada target konsumen kita yaitu mahasiswa dan fresh graduate usia 18 sampai 22 tahun sedang berada di fase transisi menuju dunia kerja mereka, dan tentunya mereka adalah digital native. Ini ada contoh customer journey-nya, itu namanya Catherine, lengkap dengan pain points dan kebutuhannya yang cocok banget dan dijawab sama Fix. Nah, analisis kompetitor karena kita adalah hybrid model, ada yang fisik, ada yang online, kita juga kompetitornya ada yang LinkedIn, Glance yaitu merupakan platform dan juga bimbel offline-nya. Kita unggul di satu-satunya bisnis yang hybrid, terus harganya juga masih terjangkau, dan kita udah integrasi AI untuk beberapa fitur. Ini ada fondasi bisnisnya, find, learn, and execute untuk nama kita, dan juga misi kita ataupun nilai kita dengan visinya itu menjadi platform karir terkemuka di Indonesia, memberdayakan Gen Z untuk menemukan, menguasai, dan mengeksekusi jalur karir mereka. Dengan misinya itu menyediakan panduan, produk offline dan online, serta membangun komunitas yang aktif dan juga suportif. Ini ada tujuannya yaitu yang pendek dan juga panjang, lengkap dengan creativity, people, dan KPI-nya. Terus ini ada strategi produk untuk feature platformnya yaitu yang online, ini ada mockupnya di bagian kanan dan bagian kirinya ada 4. Terus ini ada strategi harga platformnya, ada yang per bulan, 3 bulan, dan per tahun. Kemudian untuk sellable produk atau fisiknya, ada modul CPNS Master, IELTS Prep Plus, modul tes B1M Pro, tes Big Four, dan juga wawancara. Ini untuk operasionalnya kita bagi dua, ada yang platform digital dan juga ada yang operasional pada fisik. Jadi untuk strategi pemasarannya, every journey is fixable dengan tagline bingung nanti mau jadi apa? Fixin aja. Kita menggunakan aktivasi beberapa platform dengan gaya konten yang berbeda mengikuti pengguna di sana, dan juga ada beberapa marketing channel yang kita lakukan dengan 3 kampanye utama. Dengan strateginya itu ALIDA, dari KPI-nya untuk awareness 1 M impression sampai ke retention 7.000 user aktif. Ini strategi keuangannya. Untuk modal awal, estimasinya 77 sampai 85 juta dengan biaya operasional 11 sampai 12 juta per bulan, dan proyeksi pendapatan pada tahun pertama 6,45 miliar. Ini ada struktur organisasinya dari jajaran eksekutif sampai ke staff. Dan ini untuk alur SOP-nya, kita fokuskan ke ODU, yaitu untuk produk, order stock, sampai ke laporan dan evaluasi SEM. Next. Oke, kita lanjut ke peran dan tugas anggota kami. Yang pertama, Danila bertanggung jawab atas pengelolaan produk digital dari Fix dan fisik dari Fix, serta penyertaan di modul sales modul. Dan Nila juga mengelola strategi serta kampanye pemasaran untuk meningkatkan visibilitas serta pertumbuhan pengguna. Kedua, ada Renita yang bertanggung jawab untuk mengatur proses barang masuk dan keluar, serta memastikan keakuratan stok di modul inventory Odoo, termasuk koordinasi dengan vendor dan kelancaran distribusi produk. Dan yang ketiga ada Erika, saya sendiri bertanggung jawab atas pencatatan seluruh transaksi keuangan di modul accounting Odoo dan penyusunan laporan keuangan serta pemantauan arus kas untuk menjaga operasi dan transaksi keuangan. Oke,
Penerapan Fix pada Odoo itu berperan sebagai platform ERP utama yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan operasional Fix mulai dari modul sales, CRM, accounting, purchase, MRP, dan inventory yang menjadi satu sistem terpadu untuk lebih efisien, otomatis, dan juga mudah dipantau secara real time. Nah, di sini ada base scenario-nya itu. Jadi untuk dari sales itu nunjukin hasil yang paling optimal. Jadi jumlah quotation dan sales order itu ada di level tertinggi dengan conversion rate yang kuat. Dan produk unggulan kita itu ada di yield spread plus, jadi penyumbang revenue terbesar dan average nilai ordernya juga meningkat. Nunjukin kalau pengguna itu cenderung membeli paket premium. Revenue juga melampaui target karena pergerakan pasarnya kita itu sangat aktif dan keputusan pembeliannya itu lumayan cepat. Next. Terus kalau untuk CRM itu kita performanya nunjukin efisiensi yang maksimal, close rate-nya ada di 40%, terus day to assign dan day to win-nya itu ada di angka 0, dan ini juga nunjukin kalau bahwa tim sales kita itu responsif, pipeline-nya berjalan dengan cepat, dan peluangnya juga dapat diubah jadi transaksi secara efektif. Terus ada di mode purchase, untuk di purchase ini kita suruh proses pembeliannya itu berjalan dengan lancar, nggak ada keterlambatan pengiriman, suruh pesanan itu on time, dan supply chain-nya itu berjalan tanpa hambatan. Terus untuk accounting kita harus kasih stabil, invoice-nya tervalidasi, dan nggak ada outstanding payment. Jadi secara keseluruhan itu, base scenario-nya kita ini nunjukin ada di puncak performa dengan eksekusi penjualan, CRM, pembelian, hingga akuntansi yang terintegrasi dan efisien melalui Odoo. Nah, di normal scenario ini kita penjualannya masih positif tapi belum maksimal. Total ordernya itu ada di revenue itu 2,35 juta dan COGS-nya itu ada di tingkat paling rendah, jadi profitnya itu masih sehat. Dan untuk CRM kita masih ada di angka 40%, tapi jumlah leads-nya itu per bulannya mulai menurun dan nunjukin kalau penjualan itu masih stabil, tapi strategi akuisisi pelanggannya itu perlu diperkuat agar funnelnya itu nggak melemah. Terus untuk purchase itu masih stabil, supplier delivery date-nya mencapai 100%, eh, tapi juga nggak ada mengalami gangguan. Next. Untuk modul accounting ini kita current income-nya naik, jadi margin laba kita itu 40% lebih, dan dari semua normal scenario ini nunjukin kalau Fix itu masih bisa berkembang, tapi butuh penguatan marketing dan lead generation agar dapat naik ke kategori W scenario. Nah, yang terakhir itu ada worst scenario-nya. Di sini untuk sales itu kita ada penurunan signifikan, jadi cuma ada satu quotation dan 4 order, dan total revenue itu turun jadi 600.000. Nggak ada, nggak ada aktivitas sales yang signifikan, jadi nunjukin kalau perlunya optimalisasi tim dan diversifikasi penawaran agar penjualan nggak stagnan. Terus untuk CRM itu kita nggak ada transaksi yang berhasil ditutup, dan revenue-nya dari leads-nya menjadi nol, nggak ada proses follow-up yang berjalan. Funnel-nya juga terhenti, sehingga perbaikan pada manajemen pipeline dan aktivitas prospek itu perlu dilakukan. Untuk mode purchase itu kita ada 7 transaksi, dan biaya operasional itu tuh cukup tajam naiknya, sehingga perlu ada kontrol anggaran yang lebih disiplin. Terus untuk si accountingnya itu kita pendapatannya masih ada tapi nggak stabil. Jadi bisa dilihat invoicing-nya itu nurun setelah tanggal 16 November. Jadi cash flow kita mulai melemah. Oke, next ke evaluasi. Oke, next untuk evaluasi. Yang pertama ada evaluasi keberhasilan dari Odoo. Fix punya kinerja yang cukup baik dengan close rate 40%, follow up yang sangat cepat, dan vendor 100% on time. Tapi kami juga menemukan kendala-kendala. Yang pertama ada lead menurun, produk digital belum optimal, dan debtor days-nya masih tinggi. Serta SOP inventory accounting-nya belum konsisten. Next. Untuk strategi hybrid fix sudah tepat, tapi eksekusi digitalnya masih lemah sehingga awareness dan pipeline-nya masih kurang stabil. Kemudian untuk SOP juga perlu diperbaiki karena follow up belum terstruktur, stok juga belum divalidasi secara rutin, vendor belum dievaluasi berkala, dan rekonsiliasi bank belum real time. Next. Untuk rencana perbaikan kami fokus pada 5 perbaikan, yaitu ada SOP, follow up CRM yang lebih jelas, aktivitas produk digital, eh, tambah vendor dan cek stok mingguan, ada rekonsiliasi bank rutin, plus reminder invoice, serta pemanfaatan MES dan DSS untuk monitoring dan forecasting. Berikut ada dokumentasi kami, dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.